Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, ataupun juga dengan Sobat Antioquia dimanapun kita berada. Pagi ini kita akan mempersiapkan diri kita dalam masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, pada tanggal 31 Desember nanti jam 7 malam akan ada acara BCBS. Biasanya kita setiap tahun ada ibadah akhir tahun, tapi untuk tahun ini kita akan ganti dengan BCBS jam 7 malam. Maka Bapak Ibu Jemaat Antioquia, Sobat Antioquia, mari kita datang bersama di BCBS lewat channel YouTube, lewat Facebook. Biarlah akhir tahun kita boleh diberkati, menutup tahun bersama-sama dengan keluarga besar. Kemudian kita nanti pada tanggal 3 Januari jam 8 pagi ada ibadah awal tahun dengan tema Walk in the New Spirit. Tahun yang baru kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan spirit yang baru yang dari Tuhan. Biarlah itu juga boleh menjadi kekuatan kita dalam melangkah di tahun depan. Bapak Ibu, ada berita bahagia juga. Dalam tanggal 9 Januari nanti akan ada pemberkatan nikah bagi saudara Handoko Budi Sugiarto dan juga saudari Osilia Brenda. Mereka berdua akan atestasi ke gereja kita, sudah menjalankan proses bimbingan pranikah bersama dengan pendeta Handoko. Dan oleh karena itu, mari kita dukung untuk persiapan mereka hingga menuju ke hari hanya nanti. Mari kita dukung di dalam doa. Jika misal ada dari Bapak Ibu yang berkeberatan, maka bisa memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada majelis. Demikian pengumuman pada hari ini. Mari saya undang untuk kita ambil waktu teduh sejenak, persiapkan device kita, alat-alat kita, persiapkan hati kita, ajak keluarga kita untuk duduk bersama, dan kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan beberapa waktu ke depan untuk kita boleh beribadah kepadanya, menyembah Dia, dan terlebih lagi hati kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang telah terkasih dalam Kristus Yesus, baik yang beribadah di tempat ini di gereja ataupun yang beribadah di rumah masing-masing. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah lebih lanjut, saya undang setiap kita untuk mengambil sikap berdiri. Kita mau bersaat teduh, kita mau persiapkan hati kita untuk dapat masuk dan mengikuti akan ibadah pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Kristus Yesus, kelahirannya telah kita rayakan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Mari kita sembah dan puji Dia, Tuhan Raja kita, Allah yang kudus, yang berada di tahta suci-Nya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang ajaib. Mari kita mau sembah dan puji Dia, Tuhan yang menjadi Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji
dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Kita katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-7. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Allah telah membuktikan kasih-Nya yang sempurna kepada manusia dengan memberikan putra tunggal-Nya demi mengangkat kita dari lumpur dosa. Putranya yaitu Yesus Kristus yang menjadi pendamai antara manusia dengan Allah yang Maha Kudus itu. Yesuslah Raja Damai. Dia telah memberikan untuk menebus hidup kita. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kita katakan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidup-Mu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi
Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, mari pada pagi hari ini kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mau mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita. Kita mau mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Adil, inilah kami Tuhan. Inilah kami, manusia yang seringkali hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Sucikanlah kami ya Tuhan, dan tahirkan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Putra-Mu telah Kau utus untuk menebus setiap dosa kami. Kami bersyukur atas pengampunan yang telah Kau anugerahkan kepada setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk hari lepas hari untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang terambil dari Zakaria pasal 8 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan inilah petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah diampuni Tuhan, yang diambil dari surat 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kiranya Tuhan Allah yang memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama umat Tuhan sepanjang masa dan segala tempat, kita mau ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan ini kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh penginjil Wahyu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Kami bersyukur oleh karena rahmat dan kasih Tuhan untuk kami hari ini. Kami bersyukur dalam 1 tahun ini Tuhan memelihara dan menolong kami. Tidak terasa Tuhan, kami menapaki hari-hari kami dan kami telah sampai di penghujung tahun. Biarlah kiranya Tuhan, ucapan syukur kami ini terus memberikan kami berpengharapan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk seluruh orang tua kami di gereja GKT Antioquia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka yang mengalami kelemahan tubuh karena kondisi usia mereka dan tubuh mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk seluruh orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera. Dan terlebih lagi Tuhan, damai Natal itu boleh mereka rasakan karena mereka dalam usia mereka Tuhan. Dan dalam situasi yang seperti ini, mereka tidak dapat mengikuti kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Namun mereka harus dibatasi oleh situasi. Tuhan, biarlah kiranya damai Tuhan menyertai memberkati mereka. Kami berdoa untuk jemaat GKT Antioquia, mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami ekonomi yang kekurangan. Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera itu bagi mereka. Kami berdoa pula Tuhan untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka kesulitan untuk studi, untuk sekolah, untuk belajar karena pandemik ini Tuhan. Mereka harus belajar di rumah dan harus dibantu oleh orang tua. Tuhan memberkati orang tua dan anak-anak. Secara khusus untuk semester depan. Tuhan berkati pula untuk pemerintahan kami. Tuhan memberkati untuk presiden dan seluruh menteri yang ada. Dan kami berdoa untuk seluruh pemerintah-pemerintah, untuk kepala daerah, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Secara khusus di dalam penyelesaian akan pandemi ini. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan sinergi yang baik. Dan bahkan kami berdoa untuk seluruh masyarakat, berikan kebijaksanaan, berikan hati yang mau tunduk kepada pemerintah dan mengikuti seluruh peraturan yang ada. Sehingga Tuhan, pandemik ini boleh segera selesai. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan gereja-gereja Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami Tuhan. Dan kami siap juga pagi ini mau mendengar cerita firman, mau mendengarkan kebenaran firman. Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tetap bersyukur untuk kemurahan Tuhan kepada kita dan mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam naungan Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami dipimpin Tuhan. Kejadian sekecil apapun Tuhan menjadikan bermakna kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau terus melihat, mencari kehendak Tuhan. Dan di sana Tuhan, kami mau memuji dan mewartakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan terlebih lagi kehendak Tuhan buat kami, buat seluruh dunia. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu indah, apa yang Tuhan rancangkan itu baik kepada kami. Oleh karena itu di minggu terakhir di tahun 2020 kami mau mendengar kembali sabda Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, be a messenger, menjadi seorang pembawa berita untuk Tuhan. Itu akan menjadi penutup di tahun 2020 di minggu yang terakhir ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama melihat di dalam Lukas pasal 1 ayat 76, pasal 1 ayat 76 sampai 79. Mari bersama-sama dengan saya bisa membaca firman Tuhan ini. 76.
Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, dan untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bagian yang kedua masih di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian pertama itu adalah perkataan daripada Zakaria. Perkataan daripada Zakaria untuk anak yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, yang dia namai Yohanes, yang artinya Allah baik, Allah penuh rahmat. Nah, tentu ketika kita memiliki anak, kita akan punya perasaan yang istimewa gitu ya. Setiap kita yang pernah menggendong anak, kita tentu bisa merasakan betapa istimewanya kita ya. Ketika kita gendong anak, kita lihat anak kita, seringkali kita terbawa di dalam nuansa romantisme dengan anak luar biasa. Seringkali kita menyapa anak kita gitu ya, tang ning nung gitu ya. Ini anaknya siapa ya? Kok ganteng banget gitu ya. Nah, itu narsisnya seorang papa gitu. Nah, tang ning nung gitu ya. Ini anaknya siapa ya? Matanya kok cantik banget gitu ya. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang kita lakukan seringkali untuk sebuah kesukaan. Nah, Bapak Ibu, yang ibu-ibu juga akan sama. Dia akan selalu kemudian membandingkan begini, aduh cantiknya gitu ya, kayak mama gitu. Nah, yang belum punya anak nanti coba ya pakai bantal latihan gitu, tak ninung kayak papamu gitu ya. Nah, dicoba enggak apa-apa. Tapi itu menjadi sebuah ekspresi. Anaknya enggak bisa ngomong tapi diajak ngomong. Aneh ya. Anaknya enggak bisa ngomong tapi diajak ngomong, Bapak Ibu Saudara. Itu yang biasa kita lakukan. Seorang papa, seorang mama, ketika anaknya tidak bisa ngomong tetapi sukacita diajak ngomong ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perasaan yang seperti ini adalah perasaan mendapatkan anugerah luar biasa daripada Tuhan. Perasaan di mana setiap orang mendapatkan sukacita di hadapan Tuhan oleh karena sebuah pemberian yang indah. Dan itu juga dirasakan oleh Zakaria, sehingga dia menamai anaknya Yohanes Tuhan yang baik artinya, Tuhan yang pemurah artinya. Sehingga itu pun dia rasakan sambil menggendong anaknya gitu ya. Tang ninung. Nah, nanti kalau kamu besar jadi kayak papa ya, jadi imam melayani Tuhan. Jadi kayak papa ya, jadi nabi. Nabinya siapa? Nabinya Allah yang Maha Tinggi. Dan itu tercatat di dalam ayat 76. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Zakaria, sebuah ekspresi yang juga sekaligus doa dalam batin. Itu menjadi juga perkenanan Tuhan, karena Tuhan sudah merancangkan untuk keluarga Zakaria, memberikan Zakaria seorang anak, Yohanes, yang kita kenal kemudian Yohanes Pembaptis, sepupu daripada Tuhan Yesus itu sendiri, untuk sebuah rencana besar. Dan memang Bapak Ibu Saudara, biasanya ketika keluarga imam
itu memiliki anak, anaknya pun akan menjadi imam. Ketika imam hari ini kita pahami sebagai pendeta, keluarga pendeta, anaknya jadi pendeta. Tetapi hari ini seringkali keluarga pendeta, anaknya tidak jadi pendeta. Miris bukan? Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan Zakaria, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Zakaria melihat itu semua, Allah sesungguhnya jauh telah merancangkan siapa Yohanes, pemberian yang istimewa itu. Karena Allah itu baik, maka Allah yang baik itu punya rancangan buat Yohanes. Dan juga melalui Yohanes, Allah punya rancangan baik untuk dunia. Dalam nubuatan Yesaya, Bapak Ibu Saudara, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebuah nubuatan yang tidak wajar, karena persiapkan jalan di padang gurun. Untuk apa jalan di padang gurun itu? Luruskanlah jalan di padang belantara. Untuk apa jalan itu? Karena sedikit sekali manusia yang akan ada di sana. Itu bukan tempat keramaian, itu tempat yang sepi. Tetapi di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada keramaian, tidak banyak orang itu, dinubuatkan ada suara yang berseru-seru, suara yang memanggil-manggil. Kita masih ingat bukan? Kelahiran Kristus juga diberitakan di dalam suasana yang syahdu, suasana yang sepi, di malam para gembala, di kegelapan yang ada. Tapi disitulah berita itu dinyatakan. Dan ini nubuatan Yesaya menyatakan orang nantinya yang akan berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan juga buat Tuhan. Siapa orang ini? Dalam nubuatan yang lain, Bapak Ibu Saudara, yaitu di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Seperti ini, Bapak Ibu. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datang Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Coba nubuatan bahwa nanti akan ada seseorang yang orang duga itu adalah Elia, padahal Elia sudah tidak ada. Tetapi orang melihat Elia adalah nabi terbesar pada zaman itu, yang mengalahkan sekian banyak daripada dukun-dukun dan nabi-nabi palsu pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang nanti datang itu kebesarannya seperti Elia. Dan berita ini diteruskan kemudian oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dikatakan demikian, kata malaikat Gabriel, ia, yaitu anak yang akan diberikan Allah kepadamu Zakaria, akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Jadi pengharapan Zakaria terhadap bayi yang dia gendong itu, Yohanes Pembaptis kecil itu, adalah doa yang dia dengar sendiri daripada Gabriel, pemberitaan kehendak. Dan itu diamini oleh Zakaria, Bapak Ibu Saudara. Artinya Zakaria tahu bahwa ini dirancangkan Tuhan dengan penuh keistimewaan, bahwa anaknya ini punya jalan kehidupan untuk menyatakan berita daripada Tuhan. Dan itu menjadi kesukaan buat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apakah kita pernah mendoakan seperti yang didoakan oleh Zakaria untuk anak-anak kita. Pernahkah kita mendoakan anak-anak kita untuk sesuatu
yang istimewa menurut catatan Alkitab, kita ingin dia seperti ini? Ataukah kita berkata, nak kalau besar jadi dokter ya, nak kalau besar jadi pengusaha yang sukses ya kayak Erick Thohir, nak kalau besar jadi pesepak bola terkenal ya kayak Ronaldo dan Messi, nak kalau sudah besar jadi Presiden Jokowi ya yang begitu bijaksana. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ada gambar di sini Bapak Ibu Saudara. Ini bukan peragawan dan peragawati. Ini artis-artis Antioquia. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, apalagi yang di tengah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya ini, Bapak Ibu Saudara ingin anak Bapak Ibu Saudara ingin jadi siapa di sini ini? Ini kan contoh orang-orang sukses menurut saya. Gitu ya. Yang di ujung sini Bapak Ibu Saudara ini sukses. Dia pengusaha toko peracangan yang sukses. Punya anak 5, sukses juga. Anak 2, dia 5, itu sukses luar biasa. Lalu kemudian 2 ibu selanjutnya Bapak Ibu Saudara, itu adalah ibu-ibu yang luar biasa. Bisa mendidik anak-anaknya di dalam cinta yang luar biasa. Sampai mereka besar menjadi anak yang istimewa. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Ibu Mincu punya anak sampai ke luar negeri Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya ibu-ibu yang keempat ini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah guru sekolah minggu teladan di Antioquia. 3 generasi ada di Antioquia. Bahkan anaknya yang dia besarkan di Antioquia itu tadi mimpin Bapak Ibu Saudara. Bapak Dri. Sukses Bapak Ibu Saudara. Anaknya jadi ketua majelis. Bukan, ketua majelis ya. Bahkan jadi ketua sekolah minggu yang satunya. Sukses Bapak. Sukses. Ada juga Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang di sini itu ya. Ya, yang di tengah itu Bapak Ibu tahu. Maukah jadi seperti mereka? Ataupun mau jadi ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak, Ibu Julian, Pak Yohanes, majelis yang luar biasa, penuh kesetiaan. Pemain musik kita sepanjang GKT Antioquia ini ada, dia tetap setia Ibu Selvi. Aku ingin anakku kayak dia. Ataupun Bapak dan Ibu Hakim, pengusaha yang berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adakah kita mau anak-anak kita sesukses mereka, sebaik mereka? Atau adakah remaja putri ingin menjadi ibu pendeta? Tiffany misalkan, aku ingin jadi istrinya Pak Pendeta. Ini ibu pendeta sukses loh, karena bisa menggemukkan suaminya. Nah Bapak Saudara yang terkasih, masakannya enak, sukses. Tetapi adakah yang mau berdoa seperti laki-laki yang berjubah hitam ini? Yang tersenyum menghadap ke atas, tidak tahu siapa yang dia hadapi. Yang laki-laki ini duplikatnya diri sendiri ini. Adakah yang mendoakan, Tuhan nanti anakku jadi pendeta ya, mengikuti jejak Pak Handoko? Bapak Ibu Saudara, jarang sekali orang tua mendoakan anaknya jadi pendeta hari ini. Tetapi hati saya berdoa, semoga anak saya Tuhan bawa untuk mengikuti jejak kami, untuk melayani Tuhan. Zakaria Bapak Ibu Saudara ingin anaknya jadi hamba daripada Dia yang maha tinggi, jadi nabi daripada Dia yang maha tinggi. Bukan karena nabinya yang maha tinggi, tetapi nabi itu melayani Allah yang maha tinggi. Dalam catatan Lukas yang lain, yang maha tinggi itu menunjukkan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Melayani Yesus Kristus, menjadi hamba Yesus Kristus, itulah cita-cita yang disematkan untuk Yohanes Pembaptis. Sebuah cita-cita yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, menjadi nabi artinya menyampaikan apa yang diberitakannya adalah berita daripada milik Tuhan itu sendiri. Kita terpilih Bapak Ibu Saudara untuk bisa menjadi
anak-anak Tuhan yang menjalankan tugas kenabian. Kita mungkin tidak bisa menjadi nabi karena kita memang tidak terpilih menjadi nabi. Tetapi tugas kenabian itu disematkan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya apa profesi kita, apapun anak kita seseorang itu ya, apa yang mereka lakukan itu, mereka terpanggil untuk menjalankan tugas kenabiannya. Mereka terpanggil untuk menjalankan panggilan Allah, menyatakan kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah tugas kita. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita. Setiap kita harus menyadari bahwa diri kita itu punya tugas yang istimewa. Tugas kenabian, di mana perkataan kita harus menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Laku kita harus menyatakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah tugas kenabian. Bahkan ada yang tidak berkata-kata seperti Hosea, tetapi hidupnya menjadi pesan Allah untuk umat Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang harus kita sadari. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes memiliki tugas untuk umat manusia bisa bertobat. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Perkataan ini satu-satunya dalam perjanjian lama itu dinyatakan oleh seseorang dengan pakaian sederhana, keluar dari padang belantara, kemudian di sungai Yordan, berteriak dengan penuh kesungguhan dan kuasa Tuhan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dialah Yohanes Pembaptis, sang Elia perjanjian baru. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini tugas dia. Bahkan ketika ada yang berkata, siapa yang lebih besar, engkau atau Yesus? Yohanes Pembaptis berkata, tidak, bukan aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa pertobatan itu adalah pintu untuk kita mendapatkan pengampunan dan anugerah daripada Allah. Dan pengampunan itu diberikan oleh Dia yang Maha Tinggi itu. Pengampunan itu diberikan dalam catatan doa daripada Zakaria itu. Dari sang matahari, sang surya yang terbit menyinari daripada gelapnya malam dan menjadikan itu siang terang benderang. Saudara, berbicara tentang pengampunan, itu bukan sekedar perasaan di dalam hati. Pengampunan atau apesis dalam bahasa Yunaninya, ini memiliki pemahaman pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu letting go. Biarkan dia pergi dengan bebas. Ini biasanya disematkan untuk mereka yang punya kewajiban hutang dan dibebaskan dari kewajiban hutang itu, dan dikatakan engkau kuampuni. Artinya engkau lunas, tidak ada tanggungan, tidak ada beban lagi. Engkau merdeka, tidak punya kewajiban lagi. Jadi berbicara pengampunan itu adalah berbicara tentang pelunasan daripada tanggungan dosa-dosa kita. Berbicara pengampunan, berbicara tentang kebebasan dan kemerdekaan dari segala belenggu yang mengikat kita dan rohani kita, yaitu dosa dan kematian. Tetapi kata ini, Bapak Ibu Saudara, juga memiliki arti go, pergi, mengutus seseorang. Artinya ketika seseorang diampuni, dibebaskan hutang-hutangnya, maka dia akan pergi, dia akan diutus oleh yang memberikan pengampunan untuk sebuah tugas yang luar biasa. Jadi berbicara pengampunan, Bapak Saudara, itu berbicara tentang kebebasan daripada dosa-dosa kita. Dan selanjutnya, ini masih koma Bapak Ibu,
menjalankan sebuah misi ilahi. Kita tentu ingat gambar ini ya Bapak Ibu Saudara. Seorang perempuan yang dihadapkan di kaki Yesus. Lalu banyak orang berkata, ini perempuan berzina. Lalu kemudian dikatakan, Tuhan, Engkau tahu kan hukum Musa, kalau dia berzina apa yang harus dilakukan? Semua orang mengambil batu. Yesus hanya mengambil kerikil kecil. Semua orang mengambil batu yang gede-gede. Yesus hanya mengambil batu yang kecil. Lalu semua orang berdiri. Yesus hanya kemudian jongkok. Lalu menuliskan di situ. Entah apa yang dia katakan di dalam tulisan di tanah itu. Lalu kemudian yang berdiri membawa batu itu terpana dan pergi satu persatu dengan batu yang masih di tangan. Sebagian melepaskan dari genggaman. Apa yang dikatakan Tuhan kepada perempuan ini? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini pengampunan. Pergilah karena aku sudah membebaskan dosa-dosamu. Dan jangan berbuat dosa lagi, artinya sebuah misi. Engkau harus melakukan apa yang benar. Engkau harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah saudaraku, engkau dan saya kan sudah diampuni Tuhan. Engkau dan saya sudah dilunasi dosanya oleh Tuhan. Tapi hidup engkau dan saya tidak berhenti di dalam pengampunan itu. Yaitu sekedar aku bebas dari dosa. Masih koma. Karena ada selanjutnya. Engkau harus pergi. Menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Menyatakan apa yang Tuhan ingin nyatakan. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia menyadari bahwa dia juga orang berdosa dan juga diampuni oleh Allah. Dia juga pergi dan menyatakan apa yang diberitakan Tuhan. Suara kenabian. Bertobatlah. Dia mempersiapkan jalan Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan. Dia mempersiapkan jalan untuk ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang 78, 79. Ayat ini berkata begini, iya. Yaitu Yesus yang nanti akan lahir setelah Yohanes Pembaptis. Akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Berbicara surya pagi atau matahari pagi Bapak Saudara, kita jangan heran, oh ini dewa matahari, bukan. Ada banyak catatan di dalam perjanjian lama, Allah itu dinyatakan, diibaratkan seperti mentari yang menghalau akan gelapnya malam, lalu memunculkan terang dan terjadi kehidupan, yaitu pagi yang cerah. Demikianlah nanti terang yang dari surga itu turun untuk menyinari kegelapan sehingga ada kehidupan dan kita bisa melihat jalan. Dan siapa terang itu? Kata Yesus, akulah terang dunia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita tidak menentu memang. Seperti gelapnya malam yang seringkali menakutkan. Kita hampir menyelesaikan tahun 2020. Kita mungkin bisa menutup tahun 2020-nya Bapak Ibu Saudara. Kita tutup itu. Kita tutup lembaran baru itu. Untuk apa? Ada yang berkata melupakan. Tetapi ada yang berkata untuk berefleksi. Nah Bapak Ibu Saudara, kayaknya saya kurang terang. Saya perlu spotlight Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau dan saya menerima Kristus, terang itu ada dalam hati engkau dan saya, maka engkau dan saya juga menjadi spotlight bagi dunia. Engkau menjadi sorotan bagi dunia, karena terang di dalam hati tidak bisa tersembunyi, karena terang yang sejati tidak mungkin ditutup di dalam gantang. Maka kita harus pergi, go, send. Pergi untuk apa? Menyatakan tugas kenabian melalui kata dan perbuatan.
firman yang hidup. Bukankah kita surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang? Jangan tutup hidup kita, tapi bukalah hidup kita sebagai surat Kristus yang terbuka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 akan selesai dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2021. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita punya banyak harapan di sana. Seringkali saudara, kita punya banyak keinginan di sana dan kita berpikir tentang sebuah waktu yang masih panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibarat kehidupan kita itu seperti tali ini, Bapak Ibu Saudara. Ini cukup panjang. Ya. Ada warna merah di depannya, hanya beberapa sentimeter saja. Tetapi yang warna putih bermeter-meter, Bapak Ibu Saudara. Tahun baru bagi orang tua, Bapak Ibu Saudara, itu merasa begini, oh Tuhan bersyukur kalau bisa lewat tahun baru, artinya masih ada hidup. Orang tua itu selalu berpikir bahwa kehidupannya itu hanya sebatas beberapa senti seperti warna merah ini. Beberapa senti saja seperti warna merah ini. Tetapi orang muda akan berpikir, Tuhan, perjalanan masih panjang, bersenang-senang saja. Hidupku sepanjang ini ada di depan sana. Orang muda sering berpikir seperti yang berwarna putih ini. Hidupnya masih panjang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, orang muda pun tidak pernah tahu bahwa hidupnya kadangkala hanya seberapa senti seperti warna merah ini. Seberapa senti saja. Jangan pernah berpikir, aku muda, aku akan punya umur panjang. Aku muda, aku tidak akan mati cepat-cepat. Tetapi ada banyak fakta, orang tua pengen mati, gak mati-mati. Ada banyak fakta, orang tua panjang umur, walaupun mereka selalu menghadapi tahun dengan sebuah syukur masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau tidak pernah tahu hidupmu seperti apa. Kapan hidupmu akan selesai, berakhir? Masihkah hidupmu sepanjang ini? Ataukah hidupmu dan hidup saya hanya sekian sentimeter di tahun 2021? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan memanggilmu. Hari ini Tuhan memanggilmu, Bapak Ibu Saudara. Memanggilmu. Kalau Allah memanggilmu, apakah engkau mau mengangkatnya? Dan berkata, ya Tuhan, aku mau ikut. Ya Tuhan, aku mau menjalankan perintah-Mu. Ya Tuhan, I want to be a messenger of you. Aku ingin menjadi pembawa pesan daripada firman-Mu. Firman-Mu yang hidup dalam hatiku, dalam hidupku. Karena kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, kita seperti warna merah atau warna putih, hidup kita panjangnya. Oleh karena itu, menutup tahun 2020, menyongsong tahun 2021, ingat pesan hari ini. Engkau dan saya adalah pembawa pesan. Pesan apa? Pesan firman yang hidup. Firman yang sudah ada dalam hati kita. Keselamatan yang membebaskan kita. Dan mengharuskan kita pergi. Beritakan kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami. Karena kami tidak tahu sepanjang apa hidup kami. Ya Allah, tolonglah kami. Karena kami juga tidak tahu sampai kapan kami bernafas. Tetapi hari ini, ketika kami merasakan bahwa Tuhan sudah mengampuni kami, bahwa hidup kami tidak hanya berhenti di dalam kebebasan, tapi hidup kami harus berlanjut di dalam tugas, misi Tuhan. Menceritakan firman Tuhan melalui kata dan tindakan nyata kami. Biarlah hidup kami terbuka
menjadi suara kenabian bagi banyak orang, seperti Yohanes Pembaptis, supaya banyak orang mendapatkan terang kehidupan. Jikalau nafas masih ada tahun depannya, Tuhan, jadikan kami sungguh-sungguh pembawa pesan surgawi untuk orang-orang di sekitar kami. Be a messenger of you, oh Lord. Tolonglah kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, mari kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang membawa berita sukacita bagi semua orang yang masih hidup di dalam gelap, agar dengan kuasa Allah mereka dapat melihat terang Kristus yang mulia. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah gemilang dan kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita. Allah itu penuh kasih, diberikan putra tunggalnya supaya kita bebas, supaya kita bebas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah gemilang dan cemerlang. Kuasa Kristus, kuasa Kristus kan nyatalah gemilang dan cemerlang. Biarlah kita menjadi surat Tuhan untuk menyatakan terang Kristus itu kepada semua orang. Seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita pujikan doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Handoko dan kita akhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bangkit berdiri di rumah masing-masing dan kita berdoa mohon rahmat Tuhan. Ya Allah, kami akan melangkah di tengah ketakutan dunia bersama terang Kristus untuk menyatakan Kristus, kemuliaan bagi Allah, bagi setiap orang yang percaya dan dimenangkan. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon rahmati kami sekarang. Kasih karunia dari Allah Bapa, terang keselamatan di dalam Kristus, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat dan juga Sobat Antioquia. Kami atas nama majelis mohon maaf atas ketidaknyamanan dari beberapa kita yang berada di channel YouTube. Karena ada kendala teknis maka YouTube tidak bisa berfungsi. Jadi kami tadi di tengah-tengah juga menyarankan untuk mari kita pindah ke channel Facebook ataupun Zoom. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi kami berharap Bapak Ibu Saudara kita tetap bisa menikmati ibadah hari Minggu ini, tidak mengurangi sukacita kita, bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, 31 Desember itu ada agenda BCBS akhir tahun. Kita akan menutup akhir tahun bersama-sama walaupun hanya secara virtual. Baiklah kita bertemu di sana dan kita bisa menutup tahun bersama, berefleksi bersama. 3 Januari adalah ibadah pertama di tahun 2021 dengan tema Walk in the New Spirit. Jam 8 pagi seperti biasa, maka persiapkan kita dan juga dengan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kami juga perlu sampaikan. Yang pertama, mengingatkan kembali akan ada pemberkatan nikah bagi Saudara Handoko dan juga Saudari Osi pada tanggal 9 Januari. Maka Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara Anda yang berkeberatan, bisa memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada majelis. Dan untuk setiap kita yang mendukungnya, mari kita dukung di dalam doa, support untuk kedua pasangan, dan juga untuk keluarga besar mereka dalam hari besar, menyongsong hari besar mereka nanti. Ada yang perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan keuangan Bapak Ibu Saudara. Kami sudah menyepakati di tim majelis dan juga hamba Tuhan bahwa kami akan melakukan report sekali sebulan. Itu akan dilaksanakan paling cepat di minggu pertama awal bulan atau minggu kedua. Jadi nanti kami akan kumpulkan report yang secara transfer. Itu kami harus menunggu sampai tutup bulan dulu baru kami bisa print out semuanya. Maka nanti akan digabungkan dengan yang cash dan kami akan laporkan. Berkaitan untuk persembahan K3A dan syukur masih terbuka Bapak Ibu Saudara. Jika Anda memberikan persembahan K3A mensupport keluarga-keluarga kita yang lagi struggle di masa pandemi ini, maka Anda bisa mentransfer ke rekening gereja. Tolong ditambahkan angka 3 di digit terakhir. Jadi misalkan saya menyumbang 100.000, maka saya akan sumbang 100.003 begitu. Untuk Anda yang masih mau memberikan persembahan syukur, masih bisa juga ditransfer di rekening gereja kita dengan 2 digit terakhir diberikan angka 25 gitu ya. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah, mari kita tidak pernah lelah dan tidak pernah jemu untuk bekerja di ladang Tuhan untuk memberikan sukacita itu kepada setiap orang di sekitar kita. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita tiada lelah untuk bekerja bersama Tuhan, karena Allah yang mencukupkan segala sesuatu dan memampukan setiap kita. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah
atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke.